Perbanyaklah duduk bersama orang-orang yang bertaubat. Sungguh mereka adalah orang-orang yang berhati lembut. Tuntutlah ilmu dan belajarlah dari ilmu itu tentang ketentraman dan kelemah lembutan. Jangan tertipu oleh orang yang membaca Al-Quran, akan tetapi lihatlah kepada mereka yang perilakunya sesuai dengan Al-Quran itu. Duduklah bersama orang-orang yang mencintai Allah, karena bergaul bersama orang seperti mereka akan mencerahkan pikiran. Perbanyaklah mengingat Allah, karena itu adalah obat. Jangan buat dirimu terlalu banyak mengingat manusia, karena itu adalah penyakit. Aku tidak pernah mengkhawatirkan apakah doaku akan dikabulkan atau tidak. Akan tetapi yang lebih aku khawatirkan adalah aku tidak diberi hidayah untuk terus berdoa. Menjauhi dosa itu lebih ringan daripada menanggung rasa sakit dari sebuah penyesalan. Tidak ada rasa bersalah yang dapat mengubah masa lalu, dan tidak ada pula kekhawatiran yang dapat mengubah masa depan. Jangan berlebihan dalam mencintai sehingga menjadi keterikatan. Jangan pula berlebihan dalam membenci sehingga membawa kebinasaan. Jikalau kita letih karena kebaikan, maka sesungguhnya keletihan itu akan hilang dan kebaikan akan kekal. Namun, jikalau kita bersenang-senang dengan dosa, maka sesungguhnya kesenangan itu akan hilang dan dosa itu akan kekal. Apa yang melewatkanku tidak akan pernah menjadi takdirku, dan apa yang ditakdirkan untukku tidak akan pernah melewatkanku. Mahkota seseorang adalah akalnya, derajat seseorang adalah agamanya, sedangkan kehormatan seseorang adalah budi pekertinya. Kebajikan yang ringan adalah menunjukkan muka berseri-seri dan mengucapkan kata-kata lemah lembut. Aku khawatir akan datangnya hari di mana orang-orang yang tidak beriman merasa bangga dengan kedustaannya, sementara orang-orang yang beriman malu dengan keimanannya. Jangan bersedih atas apa yang telah berlalu, kecuali kalau itu bisa membuatmu bekerja lebih keras untuk apa yang akan datang. Bergaullah dengan budi pekerti mulia, dan jadikanlah orang-orang sebagai sahabat dalam beramal dan beribadah. Barang siapa yang malu terhadap Allah, pasti aibnya selalu dijaga Allah. Orang yang lebih berakal akan lebih mudah dimaafkan orang lain. Orang yang paling saya cintai adalah yang menyampaikan aib dan kekurangan saya langsung kepada saya. Jauhilah rasa kenyang, karena itu akan memberatkan hidupmu dan menyusahkan kematianmu. Dulunya kami adalah orang-orang yang hina, kemudian Allah mengangkat derajat kami dengan Islam,
seandainya kami menginginkan kemuliaan dari selain Islam, sungguh Allah akan mencela dan menghina kami. Laki-laki sejati bukanlah yang kuat gertakan dan hentakan ancamannya, akan tetapi yang bisa menjalankan amanah dengan baik dan menjaga kehormatan orang lain. Perbanyaklah anggota keluarga, sungguh kalian tidak mengetahui melalui tangan siapa rezeki itu datang. Sungguh seorang hamba yang tawadu karena Allah semata, niscaya Allah akan mengangkat derajatnya dan berkata, bangkitlah dan tegaklah, sungguh Allah telah mengangkat derajatmu. Umar melayangkan surat kepada Abu Musa al-Asy'ari, barang siapa yang niatnya tulus dan ikhlas, niscaya Allah memberinya kecukupan antara dia dan orang lain. Umar berkata, bertemu dan mengunjungi saudara dapat menghilangkan perasaan duka dan sedih. Maka jika Allah memberimu karunia mendapatkan cinta dan kasih sayang seseorang, maka indahkanlah. Aku tidak pernah peduli apa yang menimpa hidupku, apa yang aku cintai ataupun benci, karena sesungguhnya aku tidak tahu apakah yang aku cintai atau benci itu baik untukku atau tidak. Umar berkata kepada Abu Musa al-Asy'ari, samaratakanlah semua orang di hadapanmu dalam keadilan dan sewaktu bersama denganmu. Jangan sampai orang yang terpandang berbuat tamak dan orang yang lemah merasa putus asa dengan keadilanmu. Saya mendapat kabar bahwa doa itu dihimpit dan dikekang di antara langit dan bumi, tidak bisa naik ke atas sampai diucapkan selawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umar pernah berkata, sungguh ada orang yang seumur hidupnya menentang dan menjadi penyakit dalam agama Islam ini dan tidak menyempurnakan sholatnya karena Allah. Umar lalu ditanya, bagaimana bisa begitu? Umar bin Khattab berkata, orang tersebut tidak melengkapi ruku, sujud, khusyuk dan tawadu ketika sholat menghadap Allah. Umar pernah berdoa, ya Allah, muliakanlah orang-orang yang Engkau pilih di antara kami, agar mereka bisa membantu orang-orang yang membutuhkan di antara kami. Sungguh amalan-amalan itu saling angkuh dan membanggakan diri antara satu dengan yang lain. Amal sedekah akan berkata, akulah yang lebih mulia dari amalan lainnya. Bersikap jujurlah walau nyawa taruhannya. Aku lebih menyukai kejujuran walau membuat diriku menjadi rendah sekecil apapun, daripada berbuat bohong untuk mengangkat derajat walau hanya sedikit. Ada 3 jenis orang ketika menghadapi masalah. Pertama, menyelesaikan masalah dengan idenya yang justru semakin merusak. Kedua, menyelesaikan masalah dengan berkonsultasi dan memusyawarahkan kepada yang lebih ahli. Ketiga, bingung dan tidak menyelesaikan masalah, akan tetapi tidak mau mencari solusi dan tidak mau mendengarkan saran dan solusi orang lain. Tiga hal yang membuat engkau dicintai dan disayangi saudara. Pertama, mengucapkan salam. Kedua, melapangkan dan memberinya tempat duduk dalam suatu pertemuan. Ketiga, memanggilnya dengan panggilan yang paling disukainya.
Jangan pernah membiarkan istri sendiri walau engkau mengajarinya menghafal Al-Quran. Jangan pernah menjadikan orang-orang Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpin kalian, karena mereka menerima dan menghalalkan suap. Ketahuilah, sungguh agama Allah mengharamkan suap menyuap. Jangan sekali-kali orang yang tidak mengerti agama dan tidak bisa menimbang timbangan dengan adil berdagang di pasar. Setiap orang yang dianugerahi nikmat, pasti ada saja orang yang dengki kepadanya. Ketahuilah, seandainya setiap orang bisa lebih kuat dari sebatang tanaman gandum, maka pasti ada saja angin yang akan menggoyahkannya. Satu kalimat tajam yang terucap mengenai sasaran, tidak akan ada yang mendengarkannya. Barang siapa yang datang ke Baitullah dengan ikhlas tanpa ada niat lain, kemudian bertawaf, maka orang tersebut akan suci layaknya ketika dia keluar dari rahim ibunya. Umar pernah berkata kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, "Sungguh Allah jika mencintai hambanya, maka dia akan membuat orang lain mencintai hambanya. Maka dia akan membuat orang lain mencintai hambanya itu. Maka perhatikanlah terus kedudukanmu di hadapan Allah sebagaimana kedudukanmu di depan rakyat. Dan ketahuilah bahwa apa yang ada di tanganmu di mata Allah adalah seperti yang ada di mata mereka." Hidup sendiri lebih baik daripada berteman dengan orang jahat. Orang berakal bukan berarti bisa mengenali mana yang baik dan mana yang buruk. Akan tetapi, orang yang berakal adalah yang mengetahui mana yang lebih baik dari dua hal yang buruk. Setiap sesuatu ada pucuknya, dan pucuk kebaikan adalah menyegerakannya. Seringkali Umar berpidato dan berkata, "Aku adalah yang beruntung di antara kalian, karena aku bisa menjaga sifat rakus dan tamak, nafsu dan amarah." Jika zaman sudah rusak, maka jagalah jangan sampai orang-orang buruk sangka terhadap kebenaran. Janganlah orang muslim memberi alasan kepada orang yang berbuat gibah, walaupun yang dikatakan itu benar. Jangan pernah membantu niat gibahnya, meskipun untuk kebaikan dan kejujuran. Sebab perbuatan itu adalah adab yang tercela dan tidak menjaga diri dan kepribadian. Sungguh, penghibah yang jujur pasti membuka dan menyingkap keburukan yang ditutup-tutupi, menginjak hal yang dihormati, dan tidak memelihara harga diri dan kehormatan orang lain. Jika ada hamba Allah yang sombong dengan mengulur-ngulur janjinya, kelak Allah pasti mencelanya dan mengatakan, "Pergilah, Allah mencelamu." Orang tersebut telah berbuat sombong terhadap dirinya. Di mata orang-orang dirinya hina, tak berarti sampai-sampai dia tidak lebih hina dari seekor babi. Barang siapa yang ingin menutupi rahasia diri, pilihan itu ada di tangannya sendiri. Barang siapa yang membuka tabir keburukan, maka jangan salahkan jika orang-orang akan berprasangka buruk terhadap dirinya. Seseorang menjadi terpandang dan diperhitungkan orang-orang karena hartanya, kehormatannya, agamanya, kepribadiannya, dan akhlak serta budi pekertinya.
Masjid-masjid adalah rumah-rumah Allah yang ada di bumi. Orang yang sholat di dalamnya adalah tamu Allah. Sudah barang tentu kewajiban yang dikunjungi adalah menghormati tamunya.